hak asasi manusia itu lahir karena dominasi penjajah. Waktu abad-abad yang dulu, seluruh dunia itu dikapling oleh orang Eropa. Dulu di Kongo itu dulu disebut Kongo Belgia, Belgium, koloni Belgia. Kamerun itu koloni Prancis. Ya, Kenya, Tanzania, Ghana, Uganda itu koloni Inggris. Indonesia koloni Belanda. Ya. Brasil koloni Portugis. Termasuk Mozambik, Cabo Verde, Guinea Bissau itu koloni Portugis. Dulu abad-abad sebelumnya, begitu imperium Eropa mengabarkan ajaran Kristiani itu dengan doktrin kekerasan, tindakan-tindakan kekejaman dan kekerasan. Pendudukan, penyebaran agama juga dilakukan dengan kekerasan. Pendudukan wilayah untuk membangun koloni juga dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Sehingga dominasi negara-negara penjajah di daerah jajahan itu lebih kuat, meninggalkan penderitaan demi penderitaan dari generasi ke generasi. Nah, oleh karena itu kami akan mempersilahkan Pak Menteri HAM, Pak Natalius, untuk menyampaikan paparan singkat sebelum nanti kita akan bicara berdialog dengan Bapak Ibu sekalian. Pak Menteri, kami persilahkan untuk paparan singkat atau mau menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami terkait bagaimana peran dosen dan mahasiswa dalam usaha pembangunan nasional dilihat dari sisi HAM mungkin. Kesadaran bagaimana kita semua bisa peduli terhadap HAM. Monggo Pak Menteri. Apakah akan di mimbar, apakah di sini? Monggo. Pak Menteri mungkin 5 sampai 10 menit. 15 menit. Monggo Pak Menteri. Boleh? Kalau 30 ya boleh sekali-sekali untuk Pak Menteri lah. Ini hak asasi manusia, kita harus hargai ya, Bapak Ibu. Monggo Pak Menteri. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bunda Maria juga selalu menyertai kita semua. Saudara moderator, para profesor, guru-guru besar, mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Saya kira terima kasih. Ini menurut saya momentum yang paling tepat. Tepat karena di hadapan profesor-profesor. Kalau di hadapan mahasiswa itu sudah terlalu banyak. Mungkin lebih dari 50 universitas, hampir semua universitas kecuali UI. Kalau yang lain saya sudah jadi kasih kuliah umum semua selama saya jadi aktivis sampai dengan menteri. Saya singkat saja ya, kan 30 menit ya. 5 menit saya sisihkan untuk berbagi pengalaman, karena itu penting bagi kita semua. Saya ini natalis, natalis. Saya lahir 25 Desember. Jam 8 malam di sakaristi gereja Santo Petrus Narotali, di sakaristi. Pada saat ibu saya adalah pembantu biara, juru masak. Ya, Romo Mangun juga pernah makan masakan ibu saya. Jadi karena dia hamil, dia rasa gampang karena dekat, jadi ikut sembahyang Natal malam. Tiba-tiba begitu ada lonceng malam Natal berbunyi, kaget mama saya, langsung lahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lahir enkaul itu, jadi lahir tanpa air ketuban pecah, 15 menit di atas meja sakaristi. Pater Suster Bruder kaget, namanya Suster Ludwina, karena bapak saya itu pegawai polisi Pamong Praja yang pegang senjata panjang itu loh.
dan galak lagi. Karena pater tahu bapak saya galak, dia bilang jangan nanti Pak Kosmos datang nanti tembak kita semua. Bapaknya itu galak. Paternya yang beritahu tidak boleh buka, sehingga taruh air ketuban yang belum pecah itu tembunyinya itu di atas 15 menit. Mereka berdebat sudah meninggal nggak? Ternyata tidak meninggal. Itu kelahiran Enkaul, namanya Safe Event. Itu satu dari 100 juta di dunia. Kalau 9 miliar lebih, 10 miliar berarti cuma 1.000 orang di dunia. 1.000 kah? 1:100 ya. Bapak saya namanya Kosmos. Kosmos Pigai. Mama saya namanya Apollo. Kosmos Apollo. Aneh ya. Saya Katolik pinggiran. Mama saya pembantu biara, itulah yang pada saat saya sampai SD itu adalah memang Katolik asli dalam kandungan. Karena saya tinggal di biara. Begitu SMP YPPK tolak saya. Yang sekarang jadi SMA seminari Kolose de Armenville. Satu-satunya seminari Jesuit di luar Jawa. Dulu impian kami masuk situ. Tapi saya ditolak, tidak masuk. Akhirnya masuk SMP Negeri. Kemudian SMA saya tes di Seminari Mentok Yudan. Disuruh masuk sekolah 2 minggu 3 minggu, mungkin karena satu dan lain hal saya dikeluarkan, disuruh pulang kampung. Masuk SMA Negeri. Waktu sekolah saya maju ke AMK di Papua. Ya, saya tidak terpilih, gagal. Waktu PMKRI Jogja, saya maju ketua PMKRI, Adrianus senior saya kalah suara. Alumni Pemuda Katolik di Kalimantan Barat, saya maju ketua umum Pemuda Katolik, saya kalah. Satu-satunya suara yang orang yang dukung saya itu namanya Kosmas Refra, adik kandungnya John Kay. Nggak tahu di mana dia ya. Ya saya kalah suara di Kalimantan Barat. Yang menang Margaret, anaknya gubernur. Dari semuanya mereka bersatu. Dari NTT, dari mana-mana semua gabung, saya dikalahkan. Cuma yang dukung saya Jogja dengan Purwokerto, dengan Semarang, Solo. Nah itu basis saya itu memang. Kemudian saya maju ketua umum Forkoma, Hermawi Taslim. Semua Krisiner Kaitimu, Doni Plate, semua PMKRI, tokoh-tokoh PMKRI menolak saya. Satu-satunya yang stres itu gubernur NTT, Melki Lakalena. Karena kami dua tinggal satu rumah dan saya jadi anak angkat ibunya. Sampai sekarang. Cuma dia yang stres. Betul, itu orang tidak akan pilih kau. Maju lagi bikin membuat saya stres. Saya bilang lo tenang aja, udah dukung aja yang Hermawi Taslim, jangan dukung saya. Akhirnya dari 100 suara, saya hanya dapat 2 suara saja. Hermawi menang. Pemilu saya datang ke pastor, suster, bruder, tokoh-tokoh Katolik, ormas Katolik dari 2014 menolak saya. 2019 menolak saya. Waktu kakak saya meninggal, dia pastor Romo sudah dipanggil nuncio jadi uskup, tapi tiba-tiba dipanggil Tuhan. Pada saat itu kardinal datang. Monsinyur Soeharjo, kardinal di depan om saya jasad ini, saya minta boleh nggak terima Pak Prabowo. Begini pas 2 hari kemudian Pak Prabowo panggil yang video viral itu yang 2019. Tapi kami telat karena 2 hari lagi pemilu. Kardinal kenal saya dari 96. Saya termasuk yang paling kenal dekat dengan kardinal. Tapi tidak pernah menerima saya. Selalu lihat saya Pancasila rumah kita menyanyi terus, tidak pernah kasih saya kesempatan. Padahal saya paling dekat, paling kenal dari masih usia kecil.
Ya, ada juga pernah ada seorang Romo mau kasih hostia, begitu dia lihat saya langsung mundur. Saya bilang itu punya Tuhan Yesus Romo. Jadi begitulah perjalanan saya sampai, tapi itu saya ambil hikmah positif bahwa saya ditolak. Yesus pernah ditolak di kampungnya. Papua juga menolak Pak Prabowo. Gereja Katolik juga berkali-kali kami tidak bisa tembus, bukan nolak ya, tidak bisa tembus. Umatnya sih dukung kami, tapi tidak bisa tembus kepada profesor-profesor, kepada romo-romo. Nah, itu sekedar cerita dari saya bahwa saya tidak bisa tembus di basis Katolik di Papua, PMKRI, aktivis pemuda Katolik dan tokoh-tokoh Katolik. Tapi hari ini menteri yang beragama Katolik, saya yang terbuka. Ada satu lagi yang masih dirahasiakan. 2 menteri. Menteri yang sangat penting di Republik Indonesia hari ini. Kemudian, ya tepuk tanganlah. Dulu nggak pernah milih, kami sudah 2 menteri lagi. Kemudian wakil menteri sudah 5. Jadi kami Katolik tidak pernah, ini jujur ya, tidak pernah mayoritas memilih kami. Saya pun tidak bisa tembus. Tapi Prabowo berikan 7 orang menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Hitung aja dari 2000 sampai 2024 berapa orang Katolik dalam kabinet? Wong satu-satunya Katolik aja masuk penjara. Tapi saya setiap hari ke gereja, ke Goa Maria. Jadi tokoh-tokoh dan orang-orang Katolik menolak, tapi saya langsung bicara dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria di Goa Maria. Jadi Pak Prabowo milih saya jadi menteri, itu pun saya di Goa Maria, di Pelaga. Pelaga itu di Bali, dekat rumah saya. Lagi berdoa, tiba-tiba sesudah berdoa di telepon Teddy, posisi di Bali. Dia bilang, ini jam 12 siang dipanggil Kartanegara. Padahal doa pagi Pak. Saya pakai motor ke bandara, saya tidak siap beli pakaian dan untung saya ada uang di ATM, jadi gesek, beli celana, baju, sepatu, langsung siangnya langsung jadi menteri. Nomor 1 lagi dipanggil Prabowo. Paginya di Goa Maria, siangnya ditunjuk jadi menteri di Kartanegara. Jadi gitu. Ini sekedar pengalaman ya. Politik itu hanya permainan. Hanya game, nggak usah bawa perasaan, sampai sakit hati, sampai musuh-musuhan, sampai hostia yang punya tubuh Kristus saja agak mundur. Nggak usah, politik itu hanya game, sebuah permainan aja ya. Itu sekedar, saya kira ini penting untuk pertama kali saya bicara ke publik yang soal ini. Semoga saja mulai sekarang tokoh-tokoh politik buka cakrawala dan wawasan berpolitik yang lebih cair, supaya suatu saat ya kita bisa bertarung dalam komunitas yang lebih luas. Terima kasih Pak Moderator. Tinggal berapa menit lagi? 20 ya? 20 menit ya. Saya sampaikan begini, yang singkat saja, bahwa hak asasi manusia itu adalah salah satu aset terbesar, termahal di dunia, yang hari ini di Indonesia kita miliki melalui Kementerian HAM. Presiden Prabowo juga menempatkan hak asasi manusia nomor 1 dalam cita-cita Astacita. Itu intangible asset termahal di dunia. Kalau yang lain adalah tangible asset.
pembangunan sarana prasarana infrastruktur, sosial, ekonomi, ya, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, pangan, itu tangible asset. Karena itu ini sejalan dengan perjalanan dan perkembangan dunia, di mana hari ini seluruh dunia berbicara kalau mereka akan hormati kalau Anda prominent dan unggul dalam hak asasi manusia, unggul sebagai orang yang bermartabat, orang yang memiliki harga diri yang tinggi, orang yang berperadaban. Peradaban hari ini adalah peradaban kemanusiaan, peradaban human right. Anda lihat kemarin saya di samping Prabowo di New York di General Assembly, saya Menteri Luar Negeri, Teddy dengan Rosan, kami empat dampingi Presiden, tokoh-tokoh dunia, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Australia, Kanada, Prancis, dan seluruh dunia empati dan simpati terhadap Palestina. Dan semua mayoritas yang hadir, negara-negara Barat, Amerika Latin, Utara, Asia sebagian, dan Afrika sebagian, itu adalah negara-negara Kristen. Doktrin Kristen mengajarkan, ya, di doktrin Kristen kita didoktrin sedemikian rupa sehingga imperium Kristus di dunia itu adalah Israel. Imperium Kristus di dunia itu adalah Israel dalam konteks imperium dominium Israel. Orang Katolik sekalipun punya imperium dominium di Vatikan, tapi ajaran Kristus, kitab suci mengajarkan imperium dominium adalah Israel. Tetap terbayang kalau kita kritik Israel macam kita tidak masuk surga. Kalau kita kritik Vatikan itu biasa saja. Inilah sebenarnya doktrin yang sudah ribuan tahun tertanam dalam orang Kristen dan pengikut Kristus. Tapi kenapa orang-orang Kristen menyampaikan empati dan simpati kemanusiaan terhadap bangsa Palestina? Karena ternyata yang paling kuat memancing orang untuk mengungkapkan perasaan adalah didorong oleh apa yang namanya kekuatan intangible asset itu, yaitu human right. Jadi human right nyaris meruntuhkan doktrin yang mengajarkan kita tentang imperium dunia dalam konteks relasi transendental antara manusia dan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dia nabrak, dia lawan. Karena itulah hak asasi manusia menjadi pilar yang sangat penting. Prabowo menempatkan hak asasi dalam nomor 1 Astasita, membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia, adalah kementerian yang membangun peradaban hak asasi manusia, peradaban HAM. Karena Indonesia telah menetapkan 2045 adalah Indonesia Emas, dengan ada dibagi 4 tahapan. Tahapan pertama adalah 2024 sampai 2029 adalah tahap penguatan. Tahap penguatan, ya. Dalam tahap penguatan itu kita cek itu semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Kalau yang bagus dipertahankan, kalau yang rusak diperbaiki, kalau yang tidak dibangun, tidak ada, diadain, ya. Kita karena tahap penguatan, kalau ada jalan yang bagus diperbaiki, kalau ada jembatan yang bagus dipertahankan, kalau ada jembatan yang rusak diperbaiki, kalau tidak ada jembatan dibangun, kalau SDM yang berkualitas di bidangnya harus, kalau ada dipertahankan, kalau tidak ada diadakan. Kemudian kalau yang bagus, yang rusak belum cukup diperbaiki.
Perbaikan-perbaikan dalam konteks SDM itu ada 3 ranah. Ya, aspek ontologisnya juga diperbaiki. Cara pandang, ya, cara pikir, olah sumber daya otak, naluri, pikiran, perasaan harus diperbaiki. Kalau rusak, kalau tidak ada harus diadain. Itulah maka pemerintah menyiapkan Kementerian HAM untuk membangun peradaban dalam konteks perubahan atau transformasi, penyesuaian aspek ontologis sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, epistemologisnya sama juga, baru aksiologisnya. Dalam konteks inilah maka dalam hak asasi manusia disebut mainstreaming human right. Mainstreaming human right, seorang polisi, ya, kalau pikirannya itu dikuasai oleh human right, maka ketika ucapannya juga adalah human right. Tentang penanganan sebuah kasus, mengucapkan kami sudah menangkap yang bersangkutan, sekarang ada dalam sel, tapi kita akan mempertimbangkan, melihat juga aspek-aspek hak asasinya. Itu namanya epistemologis, berarti keluar dari pikirannya. Baru dalam penerapan penyidikan terhadap seorang tersangka harus berbasis hak asasi manusia. Jadi perubahan ontologis, transformasi epistemologis, kemudian aksiologis, mainstreaming human right dalam berbagai aspek. Di dunia pendidikan juga sama, ya, dalam proses penegakan hukum juga sama, pengambilan keputusan dan kebijakan juga sama. Itu dalam rangka dalam 5 tahun ini adalah melakukan penguatan. Lalu 2029 sampai 34 adalah akselerasi, percepatan, pemantapan. 2035 sampai 2029 sampai 35, ya, 34 akselerasi. 2035 sampai 2040 adalah mempengaruhi kawasan. Jadi setelah kita mantap 2034 itu sudah mulai mempengaruhi kawasan. ASEAN, Asia Pasifik, Eropa, kita muncul untuk mempengaruhi kawasan. Baru 2045 baru kita leading, kita memimpin dunia. 2045 karena sesuai dengan Indonesia Emas. Dalam rangka itu dunia pendidikan juga harus melakukan transformasi. Salah satu, sekarang negara ini mau ke arah mana? Negara yang berorientasi dunia pendidikan, sains, atau kemajuan teknologi? Mau orientasi pengetahuan kah? Atau mau orientasi teknologi? Negara Indonesia ini tidak jelas. Yang ada B.J. Habibie menyatukan pengetahuan dan teknologi. IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu artinya Indonesia harus muncul sebagai negara yang tidak jelas akan muncul sebagai apa, negara sains atau negara teknologi. Kalau teknologi, kemajuan teknologi atau kemajuan sains, maka ya kurikulum harus dirubah dong. Kalau orientasinya adalah teknologi, maka 80% kurikulum itu harus dikuasai oleh 70% lah, itu kurikulum di bidang pengembangan teknologi, mengarahkan rakyatnya, bangsanya, ya, generasinya ke arah pengembangan teknologi. Kemudian 10% adalah moral dan etik, kemudian 20% adalah sains. Itu baru kita bisa tahu. Sampai sekarang kurikulum nggak jelas. Kurikulum di kita ini coba bikin persentase, mana pengetahuan berapa persen, teknologi berapa persen, moral dan etik berapa persen. Jadi negara tanpa arah kita sekarang ini. Karena itu komunitas Katolik harus melakukan upaya perubahan yang mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi dunia pendidikan. Kita lihat dulu zaman dahulu di Eropa, ya, orang yang kemampuan berpikirnya bagus, ontologisnya hebat, itu dalam konteks bahasa Latinnya itu namanya apa? Manusia
mundi, Viator mundi, Viator mundi, manusia yang bisa menjelajahi dunia dengan alam pikiran. Nicholas Copernicus, Magelhaens, mereka membayangkan di sana matahari terbit, di sana ada pulau sendiri, terra incognita. Dia tempuh, ternyata ketemu daratan, tempat hunian penduduk, temuan pulau baru. Itu kan karena kecerdasan berpikirnya. Viator mundi, manusia yang mampu menjelajahi dunia dengan alam pikiran. Kemudian muncul juga Faber mundi. Faber mundi itu adalah kalau kita jalan, kita pegang ubi tas, maka kita berpikir ubi tas ini barang-barang harus isi dalam sebuah wadah yang namanya noken. Maka disitulah muncul manusia Faber mundi, manusia menciptakan dunia. Penciptaan atas hasil penjelajahan. Itu elemen-elemen penting dalam mainstreaming human rights yang harus dilakukan di dunia pendidikan. Itu yang sekarang kurang 10 menit. 10 menit itu saya masuk ke aspek hak asasi manusia. Secara singkat aja saya jelaskan tentang perkembangan HAM di dunia hari ini. Ya. 10 menit terakhir ya Pak ya. Oh 5 menit. Berarti kalian tidak dapat ilmu. Ya kan? Tidak dapat ilmu kalau begitu. Karena Menteri HAM itu berat. Kalau Menteri Pendidikan ada uang bangun sekolah, bikin kurikulum. Menteri PUPR ada uang bikin jalan jembatan, nggak ada itu. Menteri SDM ada uang suruh kontraktor dan lain geser sana ambil gunung pengusaha. Menteri HAM itu berat, sangat berat, membumikan intangible menjadi tangible. Karena itu kalau saya mengajar tentang hak asasi manusia, saya harusnya 2 jam, Pak. 2 jam. Yang di kantor saya, tenaga ahli saya siapa? Profesor Jimli Asidiki. Prominent Indonesia nggak? Orang unggul nomor 1 Republik nggak? Prominent person. Yang kedua, Profesor Dr. Makarim Wibisono, Presiden Dewan HAM PBB, Komisi HAM PBB. Prominent person nggak? Dr. Ibdal Kasim, mantan Ketua Komnas HAM. Dr. Royatul Aswida, pimpinan Komnas HAM. Nah, Damanik, mantan Ketua Komnas HAM. Profesor Dr. Hafid Abbas, mantan Ketua Komnas HAM. Nah, Amiruddin Al-Rahab, Haris Asar, Rocky Gerung. Satu-satunya Rocky Gerung kerja di pemerintah itu adalah di Kementerian HAM. Karena menterinya berkualitas. Kalau nggak berkualitas, ngapain orang-orang hebat Republik Indonesia kelas dunia itu kerja di Kementerian HAM? Dan sekarang Kementerian HAM terkenal nggak? Paling terkenal nggak? Kenapa menteri yang lain tidak terkenal? Biasanya terkenal karena korupsi, kriminal, bukan tipu, bohong, palsu. Lalu Kementerian HAM nggak terkenal karena kerja. Karena itulah maka kalau saya dikasih waktu untuk menyampaikan materi tentang HAM, nanti kita atur waktu aja, cukup 1 atau 2 jam. Ya, tidak cukup lah. Ya. Masa di kantor Kementerian HAM menterinya, di belakang menterinya orang-orang hebat berkelas dunia di bidang human rights, menterinya tidak bisa berbagi hak asasi manusia untuk komunitas Katolik. Kalau saya tidak sampaikan ke komunitas Katolik, orang Katolik tidak akan paham tentang HAM, hanya paham tentang politik. Yakin ini saya orang kampung, dilahirkan oleh ibu yang sederhana. Tidak pernah ada orang di belakang saya, gereja orang Papua tidak pernah mafia di belakang saya. Saya satu-satunya menteri HAM karena kecerdasan saya. Jadi kalau kalian mau ingin tahu HAM, siapkan panggung khusus, saya ajarin. Ya, panggung khusus. Kalau tidak ada waktu kayak begini ya sayang banget ya, tidak bisa ilmu saya sampaikan kepada Anda. Satu aspek aja saya mau bagi ya, 2 aspek, 2 menit ya. Biar Bapak Ibu tahu.
hak asasi manusia itu lahir karena dominasi penjajah. Waktu abad-abad yang dulu, seluruh dunia itu dikapling oleh orang Eropa. Dulu di Kongo itu dulu disebut Kongo Belgia, Belgium, koloni Belgia. Kamerun itu koloni Prancis. Ya, Kenya, Tanzania, Ghana, Uganda itu koloni Inggris. Indonesia koloni Belanda. Ya. Brasil koloni Portugis. Termasuk Mozambik, Cabo Verde, Guinea Bissau itu koloni Portugis. Dulu abad-abad sebelumnya, begitu imperium Eropa mengabarkan ajaran Kristiani itu dengan doktrin kekerasan, tindakan-tindakan kekejaman dan kekerasan. Pendudukan, penyebaran agama juga dilakukan dengan kekerasan. Pendudukan wilayah untuk membangun koloni juga dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Sehingga dominasi negara-negara penjajah di daerah jajahan itu lebih kuat, meninggalkan penderitaan demi penderitaan dari generasi ke generasi. Pada saat itu 1912 Turki Ottoman menyerang Armenia, menyebabkan hampir 1 sampai 2 juta orang meninggal. Turki Ottoman serang Armenia. Kemudian Palang Merah Internasional Jenewa memutuskan perlu ada perlindungan terhadap warga sipil dari kekerasan dan kekejaman negara. Turki Ottoman kan waktu itu negara 1912. Setelah itu 1917 itu ada perang Bolshevik dan Menshevik di Rusia. Ya, Menshevik yang Bolshevik dan Menshevik. Kelompok yang tesar-tesar itu raja dengan kelompok yang menginginkan mereka harus lepas dari raja, kekuatan otoritas raja di Rusia. Pada saat yang sama, kemudian Lenin naik 1924 itu Stalin jadi presiden, bertahan sampai 1953-54. Pada saat itulah terjadi perubahan cara pandang. 1940-an lahirlah nation. Jadi pertama kali, sebelum itu disebut koloni, baru muncul nation. Jadi dulu tidak ada namanya state, kemudian sekarang mengalami perkembangan state. Waktu Stalin menguasai Rusia tahun 1924 sampai 54 itu mengontrol rakyat itu dengan kekerasan dan kekejaman. Eropa Timur juga mengontrol rakyat dengan kekerasan. Eropa Barat juga menjalankan penyebaran agama dengan menguasai wilayah dengan cara kekerasan. Maka pada saat itu muncullah lahir bagaimana negara ditempatkan sebagai aktor pelaku pelanggar. The state actors sebagai pelaku pelanggar. Ya, saya singkat-singkat saja ya. Kenapa selama ini negara yang dianggap sebagai pelaku pelanggar? Instrumen-instrumen HAM di seluruh dunia, baik itu Kovenant Sipil dan Politik maupun ECOSOC, itu kewajiban itu hanya obligation holder itu hanya negara, state. Tapi rakyat adalah right holders. Pemegang tanggung jawab hanya negara, karena di dalam instrumen di preambul seluruh produk hak asasi manusia, instrumen HAM itu ada 3 kewajiban negara. Yang pertama, the state obligation to respect on human rights. Negara wajib menghormati HAM. Negara yang kedua adalah the state obligation to protect on human rights. Negara wajib melindungi hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah the state obligation to fulfill on human rights need. Negara wajib memenuhi kebutuhan HAM. Maka ketika terjadi instabilitas, kekerasan, kekejaman, kemudian ancaman terhadap sipil, maka negara yang disalahin. Itu doktrin human rights yang sudah tertanam di seluruh dunia. Ketika infant mortality ratio, rasio kematian anak, mother mortality ratio, pengangguran,
kemiskinan, buta huruf, pendidikan. Kalau suatu wilayah tingkat pendidikannya rendah, yang disalahin negara. Terjadi kelaparan, yang disalahin negara, bukan orang tua. Karena itu doktrin HAM, karena doktrin HAM menempatkan pemegang tanggung jawab adalah state actors, bukan non-state actors. Tapi tahun 1996 itu terjadi sebuah peristiwa di Nigeria. Ya, di Nigeria namanya pembunuhan terhadap Ken Saro-Wiwa, seorang penyair Nigeria yang menyerang PT Shell di Delta Nigeria. Tiba-tiba dia mati di pinggir jalan. Hasil investigasi dari Inggris kemudian menemukan PT Shell mendanai junta militer Nigeria untuk membunuh seorang aktivis. Pada saat yang sama Amerika, Inggris, dan negara-negara Eropa memutuskan bahwa sekarang harus berpikir bahwa aktor pelaku pelanggar HAM tidak hanya state actors, tapi non-state actors, yaitu business sectors. Jadi sektor bisnis juga adalah masuk dalam konteks pelaku pelanggar HAM. Tapi di seluruh dunia tidak ada satu undang-undang yang menyatakan secara tegas bahwa sektor bisnis adalah pelaku pelanggar HAM. Ya, maka ketika terjadi Chernobyl di Ukraina, Fukushima di Jepang, Minamata, Lapindo, ya pelakunya hanya berhenti di kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, tidak pernah dihukum. Tidak pernah, karena tidak pernah secara tegas. Sekarang undang-undang HAM di Indonesia saya menempatkan human right and business, right and business. Dan seluruh dunia, kita masuk OECD kemarin di Prancis, itu meminta saya untuk instrumen atau aturan peraturan pemerintah tentang human right and business harus disahkan cepat. Itu salah satu syarat yang diminta OECD untuk Indonesia menjadi anggota OECD. Karena itulah sudah mengalami pergeseran dari state actor sebagai aktor pelaku pelanggar ke non-state actors, khususnya ini korporasi. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan salah ke depan itu, akan juga masuk individual sebagai aktor pelaku pelanggar HAM. Individual. Itu dimulai tahun 1996 ketika ada perang antara suku Tutsi dan Hutu di Rwanda. Namanya dipimpin oleh Akayesu, mantan wali kota negara bagian Taba di Rwanda. Kemudian dia diadili di pengadilan internasional di Den Haag dan menyatakan bersalah. Kalau mantan wali kota itu dia masih aktor negara nggak? Nggak, mantan kok, sipil. Tapi kenapa dia diadili di pengadilan HAM sebagai pelaku genosida? Berarti jurisprudensi ini sudah mengalami pergeseran aktor dari state actors ke non-state actors. Jurisprudensi Akayesu telah menyebabkan pergeseran aktor. Jadi saya sampaikan bahwa ke depan di Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang kita nanti draftnya sudah selesai, itu saya lakukan potensi aktor-aktor yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah satu, aktor negara, state actors, yang kedua korporasi, yang ketiga aktor individu. Aktor individu ini tidak bisa dibantah karena pengadilan memutuskan, jurisprudensi sudah menjadi norma umum di seluruh dunia. Maka individu-individu tertentu juga berpotensi untuk dimasukkan sebagai aktor pelaku pelanggar HAM. Ini aspek satu. 1 menit lagi, maaf ya, izin. 1 menit lagi. Dengan ini baru tahu kan, baru ngerti. Maaf, aktivis juga nggak tahu. Yang tahu menterinya yang tahu. Karena saya baca buku, resume. Nggak ada pelajaran yang ini. Ini pelajaran khusus yang saya sampaikan ke komunitas Katolik, bahwa akan mengalami pergeseran aktor pelaku dari state actors, korporasi, dan individual dalam konteks human right di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir adalah soal aspek hak asasi manusia. Semua aspek HAM di seluruh dunia itu mengatur tentang setiap orang.
barang siapa yang menghina setiap orang, melakukan kejahatan terhadap tiap orang, setiap orang memperjuangkan hak-haknya. Jadi kalau setiap orang, berarti doktrin HAM yang berlaku bertahun-tahun di seluruh dunia itu HAM yang mengatur individu. Tapi fakta hari ini ada beberapa HAM yang mengatur komunal, belum diatur. Contoh, hak atas lingkungan, human right and environment. Karena konferensi Rio tahun 90-an awal menyatakan bahwa pergerakan alam bumi itu sama dengan denyut nadi manusia, maka hak asasi manusia. Konferensi Rio sudah menyatakan itu. Tapi hak atas lingkungan siapa yang bisa klaim? Lingkungan ini punya saya. Berarti hak komunal. Dia mengalami pergeseran. Yang kedua, hak atas pembangunan, human right and development, juga adalah hak komunal. Yang sekarang sudah mengalami pergeseran dari hak asasi yang bersifat individual. Kan di dalam pengertian HAM yang dianut dunia kan, hak asasi manusia adalah hak yang dilahirkan kepada setiap orang oleh Tuhan Yang Maha Esa, kemudian harus dilestarikan, dilindungi setiap orang. Sementara sekarang mengalami pergeseran hak yang bersifat komunal, maka pengertian itu juga akan mengalami pergeseran. Pergeseran kalau saya sudah calon presiden Dewan HAM PBB, saya lakukan pergeseran. Kalau namanya juga kalau kan di seluruh dunia di atas saya kan presiden Dewan HAM PBB. Maaf ya. Yang lain kan aktivis HAM, korban HAM, aktivis HAM, pembela HAM, komisioner Komnas HAM, menteri HAM, di atas presiden Dewan HAM. Udah, tinggal selangkah lagi. Tapi doa. Saya tidak pernah punya mimpi, semua hidup itu ditentukan oleh Tuhan. Tapi bahwa hak itu akan ada hak komunal dan hak individu. Kemudian hak asasi dan lingkungan itu juga akan diatur suatu saat. Maka ketika terjadi peristiwa Lapindo, ya pelaku kerusakan siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan ekosida, kejahatan biosida? Ya, Fukushima yang merusak biota, ekosistem, tidak pernah diadili. Chernobyl tidak pernah diadili. Minamata tidak pernah diadili. Lapindo tidak pernah diadili. Karena itulah aktor-aktor pelaku kejahatan terhadap lingkungan suatu saat berpotensi akan diadili dalam kalau sekarang criminal justice system, tapi nanti akan digeser ke human right justice system. Ya, di dunia ini hanya dominasi ada dua, justice system, sistem peradilan, criminal justice system, ada human right justice system. Maka kejahatan lingkungan, pelaku ekosida, biosida kemungkinan juga akan dihukum dalam human right justice system. Kemudian kita juga mengalami pergeseran human right and election, yaitu right to vote, right to take up part of government, free and fair election. Oleh karena itu, ke depan di Indonesia juga akan mengalami pergeseran. Lalu yang berikut, human right and corruption. HAM dan korupsi itu ilmuwan-ilmuwan di dunia belum ada yang menulis, kecuali Pak Profesor yang Romli Asma Sasmita. Tapi buku yang saya baca tidak ada teori yang secara langsung, tidak ada contoh. Teorinya ada tapi contoh. Saya sudah menemukan contoh ada 2 kasus yang berpotensi korupsi sebagai pelaku pelanggar HAM. Contoh, ada 1 gedung roboh, 10 orang tertimbun, 1 mati, 9 orang hidup. Negara anggarkan 10 M, bebaskan mereka yang tertimbun. Kemudian orangnya korupsi uangnya. Setelah itu, karena uangnya dia bawa lari, 9 orang ikut mati. Itu pelanggar HAM. Korupsi dan HAM itu contoh. Atau 1 pulau diisolasi karena penyakit. Kemudian dianggarkan 10 M, uangnya dibawa lari, orang-orangnya meninggal. Itu korupsi yang menyebabkan. Atau kesepakatan negara di atas 100 M sebagai pelaku pelanggar HAM. Tapi itu politik. Tidak ada relasi dengan HAM, tapi itu keputusan politik negara. Karena itu ke depan juga akan mengalami pergeseran human right and corruption. Saya pikir itu beberapa aspek yang singkat saja. Saya sebagai pengantar pemula aja untuk memahami bahwa sekarang ini hak asasi manusia sudah mulai mengalami pergeseran-pergeseran ke hal yang baru daripada kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara sekalian,
Kalau bicara tentang HAM itu bicara tentang 287 juta. Entah kamu presiden atau rakyat kecil. Di dalam handphone saya itu, hubungan suami istri aja mereka melaporkan. Kementerian HAM waktu saya di Komnas HAM, hubungan yang kecil di hubungan personal privat itu saja mereka laporkan. Saya sudah lebih dari 4 kali saya dapat surat kepada yang terhormat Tuhan Yang Maha Esa melalui Bapak Natalius Pigai. Dia sudah berjuang untuk mencari keadilan. Sampai Sekjen PBB dia udah kirim. Presiden sudah tidak ada harapan lagi. Sehingga mencari keadilan di kami, melalui kami, di kementerian. Itu terakhir dia mengadu ke Tuhan melalui kita. Jadi hak asasi manusia itu urusan yang sangat privat. Sampai Pak Jokowi melaporkan ijazah palsu, dia bilang apa di Polda Metro Jaya? Melanggar hak saya. Jadi kalau hak asasi manusia itu entah kamu presiden sampai orang kecil bicara tentang HAM. Saya meyakini sekarang ini HAM ini sama dengan agama. Kadang-kadang dulu kami ini kurang ikut sembahyang. Tapi begitu terdesak kita sebut Yesus. Ya enggak? Hari ini juga hak asasi manusia. Dia tidak mau tentang HAM, tapi begitu dirinya dianiaya atau mendapat keadilan, dia bilang, HAM saya. Dulu kalau kita terdesak, kita sebut nama Tuhan Yesus. Padahal kita nggak pernah ke gereja. HAM juga sekarang, oh itu HAM saya. Padahal dia tidak mengerti HAM. Bahkan orang yang tidak peduli terhadap hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Itu tidak perlu. Ya. Baik, terima kasih Pak Menteri, luar biasa. Ya, saya mohon maaf karena saya sebenarnya ingin masuk yang aspek hak asasi manusia dalam konteks teori ya. Tapi karena waktunya terbatas, saya sekarang ini ke Kamboja, Laos, Filipina karena saya lagi lobby negara-negara Asia Pasifik untuk Presiden Dewan HAM PBB berikutnya. Namanya lobby kan. Luar biasa. Tapi bisa gagal ya, bisa gagal karena tidak hanya saya, Menteri Luar Negeri harus kerja keras lobby. Jadi ini saya jujur saya tidak mau tinggalkan, tapi saya berangkat jam 1 siang. Jadi terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Pak Menteri.